Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Ria Prasiska dengan NIM 201110101046, perwakilan dari kelompok 6 Hukum Tata Negara akan menjelaskan materi tentang pengertian warga negara dan hak asasi manusia. Yang pertama mengenai pengertian warga negara. Secara etimologis, kata warga negara berasal dari bangsa Romawi yang pada saat itu menggunakan bahasa Latin, yang mana kata warga negara berasal dari kata civis atau civitas, yang memiliki arti anggota warga yang berasal dari city-state. Istilah warga negara sendiri merupakan hasil terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu citizen, yang memiliki makna warga negara atau juga dapat diartikan sebagai sesama penduduk serta individu setanah air. Dalam bahasa Inggris, kata warga negara dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang menjadi bagian dari sebuah kependudukan yang merupakan salah satu unsur terbentuknya sebuah negara. Dan adapun pengertian warga negara secara terminologis adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengertian warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai pengertian hak asasi manusia, yang dimana pengertian hak adalah kebebasan yang dimiliki tiap manusia yang dilindungi oleh hukum yang berlaku. Hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang benar atas sesuatu. Hak sendiri seringkali dikaitkan dengan HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir sehingga orang lain tak memiliki hak untuk melanggarnya. Hak asasi manusia ini bersifat universal, di mana hak asasi manusia berlaku bagi semua orang dengan berbagai ras, suku, etnik, agama, dan kedudukan. Secara harfiah, hak asasi manusia dapat dimaknai sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana dengan NIM 2011-020-10042 akan menjelaskan tentang asas kewarganegaraan dan asas HAM. Yang pertama, asas kewarganegaraan merupakan dasar pikiran dalam menentukan masuk atau tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang membahas tentang kewarganegaraan negara Republik Indonesia melalui aspek kelahiran, pengangkatan anak, kewarganegaraan, dan pemberian dari negara bagi seseorang yang telah berjasa atau alasan dikarenakan kepentingan negara. Maka setiap negara memiliki kebebasan menentukan pihak-pihak yang akan menjadi warga negaranya melalui penentuan dari asas kewarganegaraan yang hendak diaplikasikan. Dilihat dari aspek kelahiran, memiliki dua asas kewarganegaraan untuk menetapkan status kewarganegaraan seseorang. Yang pertama, law of the soli, asas ius soli, asas untuk menentukan kewarganegaraan seseorang yang berdasarkan negara tempat lahir orang tersebut.
Asas iusoli merupakan cara menentukan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran orang tersebut. Maka seseorang dapat menjadi warga suatu negara yang merupakan tempat di mana ia dilahirkan. Berikut contoh negara yang menerapkan asas kewarganegaraan, yaitu negara Amerika Serikat, Brazil, Argentina, dan Jamaika. Yang B, Law of the Blood, asas ius sanguinis, yaitu asas untuk menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya atau keturunan. Ius sanguinis yaitu asas penentuan kewarganegaraan berdasarkan atas darah atau keturunan orang tua. Asas tersebut mengesahkan seseorang menjadi warga negara apabila orang tuanya berkewarganegaraan di suatu negara. Misalkan seseorang berkelahiran di Jepang, namun orang tuanya merupakan warga dari negara lain, maka ia memperoleh kewarganegaraan dari orang tuanya. Berikut contoh negara yang menerapkan asas ius sanguinis adalah negara Cina, Bulgaria, Belgia, Republik Ceko. Asas lainnya yakni asas kewarganegaraan tunggal. Asas kewarganegaraan tunggal yakni asas untuk menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang, yang mana suatu negara tidak mengizinkan warga negaranya untuk mempunyai kewarganegaraan dari negara lain. Apabila terdapat seseorang warga negara yang memperoleh kewarganegaraan dari negara lain, maka dia harus melepaskan salah satu kewarganegaraan tersebut. Yang D, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas kewarganegaraan yakni asas untuk menentukan kewarganegaraan ganda teruntuk anak-anak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam undang-undang. Adanya perbedaan asas yang digunakan untuk menentukan kewarganegaraan memungkinkan seseorang mempunyai kewarganegaraan ganda, bipartite, ataupun lebih-lebih tidak mempunyai kewarganegaraan apartheid. Contoh status bipartite bisa terjadi apabila terdapat anak yang lahir di negara Amerika Serikat yang menganut asas ius soli, namun orang tuanya adalah warga negara Republik Rakyat Cina yang menerapkan asas ius sanguinis. Jadi, anak tersebut akan memperoleh warga negara Amerika Serikat sekaligus warga negara Cina. Sedangkan status apartheid bisa saja terjadi apabila seseorang anak lahir di negara Republik Rakyat Cina yang menganut asas ius sanguinis, sementara orang tuanya berkewarganegaraan Amerika Serikat yang menganut asas ius soli. Kondisi ini merupakan kebalikan dari bipartite. Yang kedua, asas-asas HAM. Yang pertama, asas kemanusiaan. Asas kemanusiaan untuk menjadi substansi daripada HAM supaya tak merendahkan derajat dan harkat martabat sebagai seorang manusia. Penghinaan, penyiksaan, penghilangan, dan pembunuhan merupakan perbuatan yang melanggar dan melecehkan HAM karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan yang melecehkan harkat dan martabat manusia itu dapat digolongkan pelanggaran HAM berat. 2. Asas legalitas. Asas legalitas akan menjamin HAM karena ia memiliki sebuah kekuatan hukum yang tetap dan kokoh. Kepastian hukum menjadikan orang untuk lebih mudah memahami dan menerapkan HAM, dan pastinya tidak akan menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam di kalangan masyarakat. Asas legalitas tersebut memposisikan HAM menjadi salah satu di antara dasar pembentukan supremasi hukum. Terdapatnya asas legalitas itu akan memberikan legitimasi kepada semua orang dan penyelenggara negara agar menghormati dan melindungi HAM. 3. Asas ekualitas. Keadilan sebagai asas ekualitas justru membuat suatu yang esensial dalam penegakan HAM. Sejak dahulu kala, keadilan telah diperjuangkan oleh seluruh umat manusia. Segala bentuk penindasan akan otomatis bertentangan dengan keadilan. Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan itu dapat dikategorikan menjadi 3, yakni keadilan komutatif, distributif, dan legalitas.
Ketiga, bentuk keadilan tersebut dari masa ke masa menjadi pedoman bangsa-bangsa di seluruh dunia untuk mewujudkan dan menerapkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. HAM tanpa asas keadilan otomatis akan kehilangan jati dirinya. Yang terakhir, asas sosiokultural. Asas sosiokultural ini semakin penting keberadaannya agar HAM yang disebar dari bangsa lain tidak akan bertentangan bagi kehidupan budaya bangsa Indonesia. Jangan sampai pemikiran HAM itu menjadikan masyarakat tercabut dari akar budaya setempat yang teistik dan religius. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidatul Safir Ali dengan NIM 2011 020100013. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar terhadap warga negara. Jadi ada beberapa pasal yang berkaitan dengan warga negara yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Undang-Undang Dasar terhadap warga negara. Warga negara itu adalah seorang yang menduduki suatu negara yang mana mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi, dengan berdasarkan pada pasal 26 dan Undang-Undang Dasar nomor 12 tahun 2006, di mana bahwasanya warga negara itu adalah orang asli dari negara yang didudukinya, yang telah disahkan oleh undang-undang. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Kewarganegaraan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26. Yang pertama dijelaskan bahwasanya yang menjadi warga negara itu ialah orang asli negara Indonesia atau orang asli dari negara masing-masing yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk. Penduduk itu adalah orang yang menduduki suatu negara atau orang asli Indonesia yang dinyatakan sebagai warga negara, dan juga orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, segala hal yang berkaitan dengan warga negara dan juga penduduk itu diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar nomor 12 tahun 2006. Di sini yang menjadi suatu yang paling esensial itu warga negara. Karena warga negara mempunyai hak dan juga kewajiban yang harus didapat dan juga harus dilakukan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku. Maka dibentuklah Undang-Undang Dasar nomor 12 tahun 2006. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwasanya yang pertama, warga negara. Warga negara itu adalah orang yang diakui oleh negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kewarganegaraan. Jadi, kewarganegaraan itu adalah suatu hal yang berhubungan dengan negara yang mempunyai hak dan kewajiban. Yang ketiga, pewarganegaraan. Pewarganegaraan itu adalah prosedur atau tata cara untuk orang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan melalui permohonan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar terhadap Hak Asasi Manusia akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang Undang-Undang Dasar mengenai hak asasi manusia dan warga negara. Peraturan tentang hak asasi manusia sebelum diamandemen terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur sebagai hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang di dalamnya terkandung nilai-nilai hak asasi manusia dan diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 28. Peraturan hak asasi manusia setelah diamandemen terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengalami perubahan, yaitu diatur dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Peraturan tentang hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang mencakup pertama, hak untuk hidup, yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yang ketiga, hak mengembangkan diri, yang keempat, hak memperoleh keadilan, yang kelima, hak atas kebebasan pribadi, yang keenam, hak atas rasa aman, dan yang ketujuh, hak atas kesejahteraan. Peraturan tentang hak asasi manusia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diatur secara rinci dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Mungkin cukup demikian. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafik Aziza dengan NIM 20110201001024. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh rekan saya, yaitu mengenai esensi hak asasi manusia dan warga negara. Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu pula dengan negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Lebih lanjutnya, perlindungan negara terhadap warga negaranya yang berlaku dimanapun dia berada di seluruh penjuru dunia, karena perlindungannya yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara yang dijewantahkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, dengan adanya perlindungan warga negara Indonesia dimanapun dia berada, negara bukan hanya memenuhi kewajibannya, namun juga telah memenuhi hak asasi manusia dan warga negara tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah Mu'ani Susriya dengan NIM 2011-020-10044 akan menjelaskan tentang esensi hak asasi manusia dan warga negara. Pada prinsipnya, hak-hak asasi manusia merupakan istilah khusus yang menunjukkan pada hak-hak setiap manusia dalam kehidupan sosialnya. Hak manusia tersebut merupakan nilai universal yang disepakati oleh setiap orang untuk dihormati, seperti hak untuk hidup, hak beragama, hak berpendapat, hak mengenyam pendidikan, hak berkarya, dan lain-lain. Konsep hak asasi manusia memiliki karakteristik pokok, yaitu setiap orang menikmati hak-hak dasar tersebut berdasarkan kenyataan bahwa ia adalah manusia tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, bahasa, agama, dan lainnya. Dalam proklamasi melalui ayat Al-Quran mengandung prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai hak dasar yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersebut dalam sistem politik Islam ditekankan ada 3 hal utama, yaitu pertama, persamaan manusia, kedua, martabat manusia, dan ketiga, kebebasan manusia. Dalam persamaan manusia, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan yang lalu mengenai prinsip persamaan, Al-Quran telah menggariskan dan menetapkan suatu status atau kedudukannya yang sama bagi setiap manusia. Karena itu, Al-Quran menentang dan menolak setiap bentuk perlakuan dan sikap yang mungkin dapat menghancurkan prinsip persamaan. Seperti contohnya diskriminasi dalam segala bidang kehidupan, feodalisme, dan lain-lain. Tentang martabat manusia terkait erat dengan prinsip karomah atau kemuliaan yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya, sebagaimana termaktub dalam ayat Al-Quran. Manusia diciptakan dengan suatu martabat yang sangat berbeda dengan makhluk-makhluk lain ciptaannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emil Bukis, NIM saya 2011020100038. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari yang sebelumnya. Pada prinsip hak asasi manusia merupakan istilah khusus yang menunjuk pada hak setiap manusia dalam kehidupan sosialnya. Hak manusia tersebut merupakan nilai universal yang disepakati oleh setiap orang untuk dihormati, seperti hak hidup, hak beragama, hak berpendapat, dan hak mengenyam pendidikan, hak berkarya, dan hak lain sebagainya. Deklarasi yang diumumkan pada September 1981 di Paris ini dipersiapkan oleh beberapa pemuka Muslim dan Mesir, Pakistan, dan Arab Saudi di bawah pengawasan Islamic Council of Eropa, sebuah organisasi sastra yang berkemas di London dan berfasilitas pada Liga Dunia Islam.
Ada beberapa karakteristik pokok Islam. Rumusan HAM versi ini pertama, klaimnya bahwa Islam mempunyai konsep HAM yang asli, yang sudah dirumuskan bahkan sejak abad ke-7. Kedua, seluruh kandungan deklarasi versi Islam ini dirumuskan beberapa Al-Quran dan Sunnah. Ketiga, apa yang dimiliki manusia bukanlah hak yang sudah dibawa sejak lahir. Sementara itu, kalau kita lihat lebih jauh dalam fatwa terakhir Nabi yang diwasiatkan pada peristiwa Haji Wada 1400 tahun yang lalu di Mekah, kita akan mendapati bahwa sesungguhnya hak-hak yang dideklarasi dalam UDHR yaitu Universal Declaration of Human Rights pada piagam PBB memiliki korelasi yang signifikan antara keduanya. Bahkan bisa dikatakan jauh sebelum adanya UDHR tersebut, Islam telah menjunjung tinggi nilai-nilai dan hak asasi manusia dalam sistem ajarannya. Isi khutbah Nabi tampak nyata bahwa khutbah tersebut mengandung wasiat yang berisi penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan secara luas, termasuk dalam para budak yang secara tidak langsung mengisyaratkan untuk memerdekakan mereka karena diperintahkan untuk makan dan berpakaian yang sama seperti berpakaian di majikannya. Di dalam khutbah Nabi itu pun terkandung hak hidup, hak pemilikan harta, dan hak kehormatan lain yang merupakan hak bagi setiap manusia yang dilindungi oleh hukum Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.